Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Teman-teman semua, hari ini itu pembelajaran IPA kita pertemuan yang pertama di semester 2. Teman-teman sudah siap belum untuk belajar IPA? Nah, hari ini kita akan belajar materi IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, nanti kita akan belajar apa saja ya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Let's pray and pray and bend my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita setelah berdoa dan teman-teman sudah siap tentunya ya untuk mendengarkan video pembelajaran hari ini. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Fase pertumbuhan dan perkembangan ini, teman-teman semua, akan membentuk yang namanya siklus hidup atau daur hidup. Pada hewan, dia akan mengalami tahapan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di sini kita akan mengenal istilah metamorfosis. Apa ya itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk atau susunan dalam siklus hidupnya. Misalnya dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, metamorfosis ini terbagi atas dua. Ada namanya metamorfosis sempurna dan ada namanya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi pada metamorfosis sempurna ini, dia memperlihatkan perubahan fisik dan perubahan bentuk yang jelas. Seperti pada kupu-kupu, dari ulat menjadi kupu-kupu. Kemudian contoh lainnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, belalang. Kemudian metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya. Jadi tidak seperti metamorfosis sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini contohnya terjadi pada hewan kucing dan sapi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat buku tematiknya tema 6 Cita-citaku pada halaman 7. Berikutnya adalah contoh daur hidup pada hewan katak. Teman-teman bisa melihat daur hidupnya itu dimulai dari telur. Jadi katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Kemudian telur itu menetas menjadi berudu, teman-teman semua. Nah, berudu atau kecebong
kecebong tanpa kaki. Kemudian dilanjutkan, oleh karena berudu ini hidup di air dan mempunyai insang seperti ikan, maka berudu ini menjadi katak berekor. Kemudian katak berekor mulai bernafas dengan paru-paru. Setelah itu, katak berekor ini terus tumbuh dan menjadi katak dewasa. Teman-teman bisa melihat pertumbuhan dan perkembangannya ya, mulai dari telur, kecebong, atau berudu berubah menjadi katak berekor kemudian menjadi katak dewasa. Daur hidup pada katak ini termasuk kepada metamorfosis sempurna karena terlihat perubahan fisiknya dari telur kemudian berudu atau kecebong dan menjadi katak. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan pada capung. Capung itu mulanya berkembang biak dengan bertelur di air, sama dengan katak ya teman-teman. Kemudian telur tersebut menetas menjadi capung muda atau disebut dengan nimfa. Jadi nimfa itu disebut juga dengan capung muda ya teman-teman. Jadi dari telur menjadi capung muda atau nimfa. Kemudian nimfa ini mengalami pergantian kulit kurang lebih sebanyak 10 kali. Kemudian barulah dia menjadi capung. Nah, akhirnya dari capung muda, akhirnya capung tersebut menjadi capung dewasa. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan dan perkembangan katak dan capung ini, daur hidupnya teman-teman juga bisa lihat loh di buku tematiknya tema 6 halaman 66. Nah, terakhir itu ada daur hidup pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini sama halnya dengan hewan sebelumnya, itu berawal dari telur. Jadi, pada kupu-kupu ini ada namanya kepompong atau disebut dengan pupa. Teman-teman bisa lihat ya tulisannya pupa itu disebut dengan kepompong. Kepompong ini merupakan bagian dari pertumbuhan kupu-kupu. Jadi awal mulanya kupu-kupu ini akan bertelur, teman-teman. Kemudian setelah itu telurnya akan menjadi ulat atau disebut dengan larva. Pada tulisan itu namanya larva. Jadi larva itu kalau bahasa kitanya disebut juga dengan ulat ya, teman-teman. Bahasa biologinya atau bahasa ilmiahnya itu disebut dengan larva. Jadi setelah larva atau ulat barulah dia menjadi kepompong atau pupa ya. Menjadi kemudian barulah beberapa hari setelah itu, beberapa hari kemudian barulah pupa atau kepompong ini nanti berubah menjadi kupu-kupu ya. Teman-teman bisa lihat ya dari bentuk yang buruk, bentuk yang gak indah, gak bagus. Kupu-kupu itu menghasilkan dari ulat ya, dari kepompong, menghasilkan kupu-kupu yang indah dan berwarna-warni ya. Jadi kupu-kupu ini juga mengalami namanya metamorfosis sempurna. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Untuk tugasnya, Bu Fiska minta kepada teman-teman untuk menuliskan sambil mengingat dan menghafal tentang daur hidup pada hewan. Hewan apa saja? Ada tadi 3 hewan ya. Yang pertama pada katak, kemudian pada capung, dan yang terakhir pada kupu-kupu. Silakan teman-teman tulis kembali daur hidupnya. Boleh ditulis dengan gambar atau cukup tulisan dengan tanda panahnya ya. Boleh dibuat hanya berupa tulisan dengan panah, dengan tanda panah ya.
Silahkan teman-teman kirim dalam bentuk foto ke Google Classroom-nya. Jadi daur hidupnya misalnya pada kata tadi telur, kemudian dikasih tanda panah, tulisannya telur, kasih tanda panah, kemudian dilanjutkan dengan berudu atau kecebong, kemudian dilanjutkan tadi dengan katak berekor dan katak dewasa. Jangan lupa setelah tulisan itu dikasih tanda panah untuk pertumbuhan dan perkembangan berikutnya. Oke teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Fiska cukupkan. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.